Pernahkah kamu berdiri di depan cermin dan merasa cermin itu bukan sekedar pantulan wajahmu, tapi juga suara batinmu yang tak henti mengkritikmu? Malam itu seorang pria berdiri di kamarnya, matanya menatap lurus ke arah cermin. Wajahnya letih, ada lingkar hitam di bawah matanya. Ada garis lelah yang tak bisa disembunyikan. Dan kemudian suara itu muncul. Suara yang tidak bisa didengar telinga, tapi jelas menggema di kepalanya. Kamu belum cukup baik. Kamu harus lebih dari ini. Kamu gagal. Kamu cuma pura-pura kuat. Lihat dirimu. Kau bukan siapa-siapa. Ia mencoba menarik nafas panjang, tapi suara itu semakin keras. Cermin yang ia lihat seakan hidup, seakan menjadi hakim yang terus menilainya. Tangannya terangkat, menyentuh kaca dinding di depannya. Ia berharap seandainya ia mengusap permukaan cermin itu, bayangan dirinya akan hilang. Tapi tidak. Semakin ia usap, semakin jelas wajah itu menatap kembali. Mata di cermin itu berkata, "Ini kamu. Kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa sembunyi. Kamu harus menghadapi siapa dirimu sekarang." Ia berpaling, tapi ada rasa yang menahannya. Seakan ada magnet kuat yang memaksa dirinya untuk tetap menatap wajah di cermin itu. Dan suara itu kembali berbisik, pelan tapi menusuk. Apa yang sudah kamu lakukan dalam hidupmu? Apa pencapaianmu? Lihat teman-temanmu. Lihat keluargamu. Lihat orang lain. Mereka sudah melangkah jauh. Dan kamu masih di sini, masih jadi penonton, masih terjebak. Bayangan itu tidak hanya pantulan wajah, itu adalah semua rasa gagal yang pernah ia sembunyikan, semua kelemahan yang selama ini ia tolak untuk diakui. Suara itu tidak berhenti. Ia mendengar kembali kalimat-kalimat yang sering dilontarkan orang-orang di sekitarnya. Kapan sukses? Kapan kerjaanmu stabil? Kapan beli rumah? Kapan menikah? Pertanyaan sederhana, tapi rasanya seperti belati yang menusuk pelan-pelan. Menusuk, mengiris, dan meninggalkan luka yang tidak terlihat. Ia ingat momen-momen ketika duduk di sebuah reuni, teman-temannya bercerita tentang pekerjaan besar mereka, tentang pencapaian mereka, tentang bisnis yang berkembang, tentang keluarga kecil yang bahagia. Ia pun tersenyum waktu itu, ikut tertawa. Tapi dalam hatinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang aku bisa banggakan? Apa yang bisa aku ceritakan? Malam itu, di depan cermin, semua ingatan itu kembali menyerbu, dan suara itu semakin keras. Lihat mereka berlari kencang. Mereka sudah jauh di depan, dan kamu bahkan belum melangkah. Kamu tertinggal, kamu kalah. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar. Ia pun menutup matanya. Tapi meski matanya tertutup, suara itu tidak pernah berhenti. Karena suara itu bukan dari luar. Suara itu ada di dalam kepalanya. Pria itu membuka matanya lagi, tatapannya kosong. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan, karena ia tahu menangis tidak akan menghapus apapun.
Orang-orang seringkali hanya melihat dari luar. Mereka melihat senyum, melihat tawa, melihat penampilan. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam. Luka terbesar bukanlah yang terlihat di tubuh. Luka terbesar adalah luka yang tidak bisa dilihat siapapun. Luka yang tersimpan rapat di hati, luka yang bahkan sulit ia ceritakan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar gagal? Atau aku hanya terjebak membandingkan diriku dengan orang lain? Apakah aku tidak benar-benar berharga? Atau aku hanya percaya pada standar yang bukan milikku? Tapi sebelum ia bisa menjawab, semua itu kembali. Jangan menipu dirimu. Fakta tetap fakta. Kamu tertinggal. Kamu tidak cukup. Kamu bukan siapa-siapa. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya sulit bernafas, membuat dadanya sesak, membuatnya ingin menyerah. Namun, di sela-sela kebisingan itu, ada bisikan kecil. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi kamu masih di sini. Kamu masih berdiri. Kamu masih bertahan. Bukankah itu berarti sesuatu? Bisikan itu kecil, rapuh, tapi nyata. Pria itu menatap bayangannya lagi, kali ini lebih lama. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara pada pantulan itu. Ya, mungkin aku belum sukses. Ya, mungkin aku belum sampai ke titik yang orang lain capai. Tapi, apakah itu berarti aku tidak layak? Apakah itu berarti aku tidak punya arti? Suara itu tertawa sinis. Kamu hanya mencari alasan. Hidup ini lomba, dan kamu jelas kalah. Ia menarik nafas panjang. Kalau ini lomba, lalu siapa yang membuat garis finishnya? Siapa yang menentukan aku kalah atau menang? Dunia, orang-orang, atau aku sendiri? Untuk pertama kalinya, suara itu tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan dengan suara lebih mantap. Cermin hanya memantulkan wajahku, tapi bukan nilainya. Nilai diriku ada pada perjuangan yang orang lain tidak lihat. Pada luka yang aku sembuhkan sendiri, pada langkah-langkah kecil yang aku ambil setiap hari. Suara itu akhirnya berkata pelan, tapi kamu belum cukup. Ia tersenyum tipis. Mungkin, tapi aku sedang belajar, aku sedang berjalan, aku sedang tumbuh, dan itu sudah cukup untukku hari ini. Wajahnya di cermin masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada keberanian, ada penerimaan. Ia sadar, cermin bukanlah musuh. Cermin adalah sahabat. Cermin hanya memantulkan apa adanya, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Dan ia akhirnya berani berkata, aku menerima diriku, aku mungkin belum sempurna, aku mungkin belum seperti mereka, tapi aku masih berjalan, dan itu sudah cukup. Kini malam terasa lebih tenang, cermin tidak lagi menakutkan. Suara itu masih ada, tapi tidak lagi menguasainya. Karena ia tahu, ia punya suara lain, suara kecil di dalam dirinya yang berkata, kamu masih bisa, kamu masih berharga, kamu masih layak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil di depan cermin. Senyum yang sederhana, tapi tulus.
Kalau kamu pernah merasa seperti pria di depan cermin itu, ingat satu hal. Kamu bukan sekedar nilai dari pekerjaanmu. Kamu bukan sekedar perbandingan dengan orang lain. Kamu adalah dirimu sendiri, dan itu sudah cukup. Jika cerita ini menyentuhmu, aku ingin mengajakmu untuk tekan tombol like agar semakin banyak orang yang bisa menemukan video ini. Tulis pengalamanmu di komentar, ceritakan apa yang sering kamu dengar di kepalamu sendiri. Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan cerita refleksing lainnya. Karena mungkin kata-kata sederhana darimu bisa jadi kekuatan untuk orang lain. Dan bersama-sama kita belajar untuk tidak lagi takut pada suara di kepala. Atau pada cermin yang kita tatap setiap hari.